Ya, Selamat pagi, Pak. suara sudah jelas terdengar suara saya atau masih kecil volumenya? Bapak. Ya, baik. Jadi kita akan mulai perkuliahan koralogi di pertemuan kedua. Saya akan share dulu materinya. Ya, apakah materinya sudah terlihat? Sudah terlihat? Ya, baik. Kalau sudah terlihat, jadi untuk materi pertama yang akan saya bawakan itu di mata kuliah koralogi ini adalah mengenai penggolongan dan distribusi dari karang. Nah, kita langsung mulai saja. Yang pertama, sebelum masuk ke materi, jadi saya mau jelaskan dulu ada beberapa terminologi yang kaitannya dengan karang. Yang pertama, supaya nanti tidak tertukar-tukar, jadi ada istilah karang, kemudian terumbu, kemudian ada terumbu karang, kemudian ada karang terumbu. Nah, kita harus mampu membedakan ini dulu. Nah, yang pertama, yang disebut dengan karang itu apa sebenarnya? Atau koral? Ada yang tahu apa itu karang? Izin menjawab, Bapak. Ya, silakan. Ya, jadi karang itu adalah hewan yang mampu untuk eh ya hewan dari karang itu. Jadi eh, dia nanti akan membentuk struktur yang namanya kalsium karbonat. Ya, bagus sekali. Gita ya? Siapa yang berbicara tadi? Saya nggak bisa lihat. Iya, Bapak. Oke. Jadi, tepat sekali. Jadi, karang itu dia adalah hewan. Jadi, sekali lagi, karang itu yang kita sebut sebagai koral itu adalah hewannya. Jadi, salah satu kelompok hewan yang mampu membentuk kalsium karbonat atau zat kapur. Kemudian terumbu itu sendiri apa? Silakan yang lain. Tadi karang sudah. Karang itu ya makhluk hidupnya, hewannya. Sekarang kalau terumbu itu sendiri apa? Terumbu? Tidak ada yang tahu? Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Siapa yang berbicara? Saya Pak Adiani dari NIM akhiran 09, Pak. Ya, Adiani. Kalau terumbu Terumbu itu apa? itu kan Pak, yang tadi dihasilkan karang itu, yang kalsium karbonat itu, yang menutupi karangnya tersebut Pak, yang biasanya yang apa kapur yang di luarnya itu Pak. Iya, jadi terumbu itu ya strukturnya. Jadi atau zat kapur yang dibentuk oleh hewan karang yang tadi. Kemudian kalau terumbu karang, apa bedanya dengan karang terumbu? Coba
Siapa mau menjelaskan? Sekarang ada terumbu karang, ada karang terumbu. Cuman dibalik istilahnya terumbu karang, karang terumbu. Tapi berbeda makna. Siapa yang mau menjelaskan? Izin menjawab, Pak. Ya, siapa yang berbicara? Saya Julio, Pak. Ya, Julio. Saya menjawab yang terumbu karang aja, Pak. Kalau terumbu karang itu sekelompok atau kumpulan hewan yang kita maksud ini karang. Dia itu saling bersimbiosis dengan sejenis tumbuhan kayak alga gitu, Pak, atau disebut zooxanthellae. Mhm. Coba diulang, dipertegas. Jadi terumbu karang itu adalah Kumpulan dari karang itu tadi, Pak. Tapi dia bersimbiosis dengan alga atau zooxanthellae itu. berarti terumbu karang itu yang Julio maksudkan itu hanya kumpulan hewannya. Dan tumbuhan itu tadi, Pak, yang Ya, alga itu, Pak. zooxantel, alga yang bersimbiosis. Ya, Pak. Jadi dia adalah kumpulan hewan karang yang bersimbiosis dengan zooxantel. Oke, itu dari Julio. Ada yang mau menambahkan? Kalau kita mengatakan terumbu karang itu yang mana sih terumbu karang itu? Kalau Julio tadi mengatakan dia adalah kumpulan hewan-hewan karang yang bersimbiosis dengan zooxantelnya. Berarti eh, yang biotiknya saja, yang hidup saja. Berarti kalau dari situ saya simpulkan artinya zat kapurnya tidak termasuk hitungan dalam terumbu karang karena yang disebutkan hanya kumpulan hewannya. Jadi yang hidup. Ada yang lain yang berpendapat? Saya persilakan. Izin berpendapat, Pak. Ya, silakan. Siapa yang berbicara? Saya Najib, Pak. Ya, Najib. Terumbu itu mungkin yang dimaksud itu batuan kapur atau batuan sedimen sedimen karbonat CaCO3 yang dihasilkan oleh karang itu sendiri. Sedangkan karang itu adalah sekelompok dari hewan-hewannya yang menghasilkan kapur-kapur tadi, Pak. Tadi kan sudah didefinisikan karang itu ya hewannya, kemudian terumbu itu adalah batuan atau zat kapur yang dihasilkan. Sekarang kalau terumbu karang itu sendiri, dia adalah apa? Kalau terumbu karang, Sekelompok dari yang menghasilkan hewan-hewan yang menghasilkan kapur tadi, Pak. berarti sama dengan Julio tadi. Dia adalah kumpulan hewan. Begitu? Tidak, Pak. Kalau yang di terumbu itu batuan sedimennya. Kalau karang itu yang menghasilkan kapur-kapurnya gitu. Ya itu kalau dipisahkan terminologinya. Sekarang kalau saya gabung terumbu karang itu apa gitu. Jadi definisikan secara utuh. Kalau saya definisikan terpisah ya karang itu adalah hewan, kemudian terumbu itu adalah batuan kapurnya. Sekarang kalau kita mengatakan dia adalah terumbu karang berarti itu apa? Apa definisi dari Izin terumbu menjawab, karang? Pak. Ya, silakan siapa yang berbicara? Saya Muhammad Fikri, Pak. Ya, Fikri. Di sini menurut saya terumbu karang itu ekosistem, Pak, yang terdiri dari biota laut yang menghasilkan kapur. Begitu, Pak. Iya, jadi kalau kita mengacu pada terumbu karang, jadi dia adalah salah satu ya bentuk ekosistem. Jadi yang di dalamnya ada hewan-hewan yang mampu menghasilkan zat kapur atau kalsium karbonat. Nah, kemudian kalau karang terumbu, apa bedanya? Kalau karang terumbu, ini dibalik lagi, cuman dibalik istilahnya. Ada terumbu karang, ada karang terumbu. Apa karang terumbu itu? Ayo, siapa yang mau menjawab? Izin, Pak. Saya Saugi. Siapa? Saugi, Bapak. Ya, Saugi.
Kalau karang terumbu itu lebih ke pembangun utama struktur terumbu atau karang yang menghasilkan kapur. Iya, jadi karang terumbu itu karang yang menghasilkan zat kapur. Karena sekali lagi, tidak semua koral atau karang itu mampu menghasilkan terumbu atau kalsium karbonat. Kalau kita di tropis, memang yang kita lihat ya mayoritas karang itu adalah dia menghasilkan atau mampu menghasilkan kalsium karbonat. Tetapi ternyata ada juga karang atau koral yang tidak bisa menghasilkan kalsium karbonat. Nah, khusus untuk karang yang mampu menghasilkan zat kapur atau kalsium karbonat, itulah yang disebut dengan karang terumbu. Jadi meskipun cuma dibalik istilahnya terumbu karang dan karang terumbu itu secara terminologi atau arti itu sudah sangat jauh berbeda. Ya, itu tadi beberapa istilah. Jadi agar tidak terbalik-balik, memahami apa yang disebut dengan karang, apa yang disebut dengan terumbu, kemudian terumbu karang, dan karang terumbu. Nah, ini ya yang tadi karang disebut juga karang batu atau stony coral. Jadi hewan dari ordo Scleractinia yang mampu mensekresi zat kapur yang tadi. Kemudian kalau terumbu itu ya endapannya. Jadi batu kapurnya itu sendiri disebut dengan terumbu atau reef. Kemudian terumbu karang itu ya dia adalah ekosistem yang dibentuk oleh mayoritas komunitas karang. Jadi di dalam terumbu karang, jadi kalau kita mengatakan terumbu karang ya dia sebenarnya adalah kumpulan dari komunitas hewan-hewan karang yang tadi beserta dengan ya strukturnya yaitu ya kalsium karbonat itu. Kemudian karang terumbu itu sendiri adalah karang yang mampu membentuk terumbu. Sekali lagi tidak semua terumbu karang itu mampu menghasilkan zat kapur. Nah, khusus karang yang mampu menghasilkan terumbu atau zat kapur itu disebut dengan karang terumbu. Nah, berikutnya jadi karang atau koral ini dia termasuk ke dalam kelompok invertebrata laut, jadi kelas Anthozoa filum Cnidaria. Nah, saya mulai dari invertebrata. Semua masih ingat tentunya, invertebrata itu apa sih? Apa yang dimaksud dengan invertebrata? Izin menjawab, Bapak. Ya, Invertebrata itu hewan yang tidak memiliki tulang belakang, Pak. ya hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Jadi karang atau koral itu dia tidak memiliki tulang belakang. Nah, khusus hewan-hewan yang tidak memiliki tulang belakang itu biasanya dikategorikan sebagai ya hewan tingkat rendah. Jadi yang sudah evolusinya sudah maju itu biasanya memiliki vertebrae atau tulang belakang. Sedangkan koral ini dia tidak memiliki. Kemudian dia dari kelas Anthozoa, kemudian filum Cnidaria. Nah, khusus filum Cnidaria, filum ini adalah filum dalam hewan yang memiliki sel-sel penyengat. Jadi karang itu masuk ke dalam kelompok dari ini, filum Cnidaria ini. Jadi dia biasanya memiliki sel-sel penyengat. Nah, berikutnya filum ini beranggotakan lebih dari 10.000 spesies yang sebagian besar hidup di lingkungan akuatik. Jadi filum Cnidaria ini sebagian besar itu hidupnya di perairan, baik itu perairan darat maupun perairan laut. Kemudian Cnidaria termasuk dalam kelompok hewan metazoa pertama. Ada yang tahu atau pernah mendengar istilah metazoa? Metazoa? Ada yang pernah mendengar istilah metazoa? Coba Katrina, pernah mendengar istilah metazoa?
Iya Bapak, saya belum pernah dengar Bapak. Kemudian Nyoman Hardika. Ya Bapak, Apa itu metazoa? metazoa saya pernah dengar tapi untuk definisinya saya kurang tahu Bapak. Kira-kira apa? Kalau yang menurut bayanganmu metazoa itu apa? Jadi Cnidaria termasuk dalam kelompok hewan metazoa. Mungkin semacam divisinya atau sistem klasifikasi itu Pak, divisi atau ordo gitu. Ya, dia salah satu sistem klasifikasi memang. Kalau metazoa itu kira-kira mengacu pada hewan dengan ciri apa misalnya? Kira-kira. Mungkin itu kan saya kurang tahu Bapak. Ya, silakan siapa? Kalau menurut saya metazoa itu hewan multiseluler nggak Bapak? Ya, benar. Hewan multiseluler, salah satu ciri dari metazoa itu dia adalah hewan multiseluler. Jadi dia kalau uniseluler hanya terdiri atas satu sel. Kalau metazoa itu terdiri atas banyak sel atau multiseluler. Oke, bagus. Siapa yang menjawab tadi? Daniel Bakara Bapak. Ya, Daniel. Nah, jadi metazoa itu multiseluler. Benar, itu adalah salah satu ciri atau karakteristik dari metazoa. Kemudian ciri lain dari metazoa yang merujuk bahwa dia metazoa bahwa adalah selain multiseluler atau banyak sel, metazoa ini dia memiliki jaringan. Artinya sel-sel sel-sel yang dimiliki itu dia sudah berkumpul membentuk suatu jaringan sederhana. Misalnya, saya analogikan kalau pada manusia biar mudah, kita punya sel otot. Nah, sel-sel otot itu bergabung, berkumpul satu dengan yang lainnya, membentuklah dia jaringan otot. Kemudian sel-sel kulit, misalnya sel epitel yang melapisi kulit manusia. Itu selnya ya, satu selnya ya sel epitel, tapi dia bergabung dengan banyak sel yang lainnya, dengan sel epitel lainnya membentuklah jaringan kulit. Nah, begitu juga dengan metazoa ini, jadi Daniel tadi bagus jawabannya. Jadi dia tergolong atau masuk dalam kelompok hewan yang multiseluler, banyak sel. Nah, karena multiseluler dia bergabung antar sel-selnya membentuklah jaringan. Meskipun memang Cnidaria ini dia termasuk ke dalam hewan metazoa pertama, artinya memang secara jaringan atau secara struktur dia sangat sederhana jika dibandingkan dengan hewan-hewan lain. Katakanlah misalnya invertebrata ini kan ada banyak. Jadi mulai dari protozoa yang satu sel, porifera, coelenterata, kemudian ada kelompok cacing, platyhelminthes, nemathelminthes, sampai ke kelompoknya misalnya arthropoda. Nah, Cnidaria ini masuk dalam kelompok invertebrata yang sederhana. Sekali lagi ya, dia masuk ke dalam metazoa pertama, jadi paling sederhana. Misalnya saja kalau kita lihat secara struktur, kita bandingkan misalnya antara invertebrata, misalnya arthropoda, misalnya kepiting kita bandingkan dengan karang atau koral, tentu bedanya jauh sekali. Kepiting itu misalnya dia secara indera misalnya, ya inderanya banyak, dia punya mata, kemudian indera-indera yang lain untuk mendeteksi mangsa dan sebagainya. Kemudian pencernaan misalnya lengkap, pencernaannya mulai dari mulut, kemudian dia punya gigi juga, punya lambung misalnya, kemudian usus. Tapi kalau metazoa, karang tentu dia tidak punya gigi, tidak punya mulut, anusnya juga nggak karuan yang mana, kan begitu. Sehingga dia termasuk, makanya dia disebut sebagai metazoa yang pertama. Jadi secara struktur dia sangat sederhana. Kemudian Cnidaria ini dia hewan diploblastik dengan simetri radial. Nah, ini istilah aneh lagi. Jadi ada yang disebut dengan hewan diploblastik, kemudian simetri radial. Itu maksudnya diploblastik itu struktur tubuhnya itu hanya terdiri dari dua lapisan.
Jadi ada lapisan luar, lapisan dalam, ektoderm, endoderm. Tapi hewan-hewan yang lebih maju dia biasanya terdiri atas 3 lapisan, ektoderm, mesoderm, endoderm. Nah, khusus Cnidaria sekali lagi karena dia termasuk hewan yang sederhana, dia susunan tubuhnya hanya ada 2 lapis, lapisan luar, lapisan dalam. Kemudian simetrinya radial. Radial ya, ingat aja radial itu kayak ban, ada merek ban namanya radial. Jadi simetri radial itu ya dia bulat. Jadi kalau kita mau potong dia menjadi beberapa bagian itu bisa dari berbagai lokasi atau berbagai sudut atau berbagai tempat. Jadi kalau ban itu kita mau potong ban itu untuk menghasilkan bagian yang sama ya bisa dari banyak tempat. Nah, itulah yang disebut dengan simetri radial. Tapi kalau kita mau memotong misalnya katakanlah manusia, misalnya kita mau potong manusia supaya menghasilkan bagian yang sama, tentu sumbu potongannya ya cuma satu, dari kepala menuju ke kaki. Maka dapat semua bagiannya sama. Matanya kebagi 2, lubang hidungnya kebagi 2, jumlah giginya kebagi 2. Nah, kalau itu ya simetri bilateral namanya. Tapi kalau simetri radial ya bayangin kayak ban. Mau kita potong dari manapun bisa menghasilkan bagian yang sama. Itu namanya simetri radial. Kemudian dia tidak memiliki organ tubuh, kemudian hanya memiliki sistem gastrovaskuler, tentakel, dan nematokis. Nah, itu sekali lagi karena dia termasuk ke dalam hewan yang sederhana atau tingkat rendah. Nah, ini salah satu ciri kenapa dia masuk ke dalam Cnidaria ya karena dia memiliki sel-sel penyengat ini yang disebut dengan nematokis. Baik, saya lanjutkan kembali. Nah, ini mengenai taksonomi dari koral. Nah, sebelum lanjut ke situ, kira-kira sampai yang saya jelaskan di sini ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjutkan ke bagian berikutnya. Ada? Nah, kalau tidak ada, saya lanjutkan secara taksonomi seperti inilah posisi dari koral atau karang. Jadi dia masuk ke dalam filumnya Cnidaria. Apa karakteristik utama dari filum Cnidaria? Tadi sudah saya sampaikan. Yang masuk dalam kelompok filum Cnidaria, dia memiliki sel-sel penyengat. Jadi ada nematokis. Nah, kemudian jadi semua makhluk hidup yang memiliki sel penyengat, kemudian dia metazoa yang pertama, artinya susunan selnya sederhana, jaringannya sederhana, masuklah dia dalam filum Cnidaria. Nah, dalam filum Cnidaria ini dibagi lagi menjadi beberapa kelas. Ada cubozoa, kemudian anthozoa, kemudian scyphozoa, kemudian ada hydrozoa. Nah, apa karakteristik dari masing-masing kelas ini? Nah, kalau kita lihat karang atau koral itu sendiri masuk ke dalam kelasnya anthozoa. Nah, jadi dia dalam kelas anthozoa ini ada subkelas anemon dan juga koral. Jadi kalau kita lihat secara taksonomi, karang atau koral itu dekatnya, hubungan taksonominya itu dia sangat dekat sekali dengan anemon. Tetapi kalau dari kelas kita lihat, ternyata karang atau koral itu berkerabat juga dengan kelompoknya ini, cubozoa, scyphozoa, hydrozoa. Nah, ini cubozoa ini ubur-ubur kotak. Kalau ini scyphozoa ya ini ubur-ubur juga. Kemudian hydrozoa ini hidra. Kalau hidra ini biasanya ditemukan di perairan tawar, bukan di perairan laut.
Nah, kalau adik-adik lihat dari kelas ini, Cubozoa, Anthozoa, Scyphozoa, dan Hydrozoa, kira-kira apa yang membedakan koral atau karang dengan kelas-kelas yang lainnya sehingga dia tidak masuk ke dalam Cubozoa, Scyphozoa, dan Hydrozoa? Apa karakteristiknya sehingga dia memiliki karakteristik kelas atau masuk ke dalam Anthozoa, bukan Cubozoa, Scyphozoa, atau Hydrozoa? Kira-kira ada yang tahu? Izin menjawab Bapak, Ya, silakan. apakah karena Anthozoa itu makhluk hidup sesil Pak? Ya, siapa yang menjawab? Asa Pak? Ya, asal ya tepat sekali sebenarnya. Jadi kalau kita lihat dari beberapa apa namanya perbedaan antara kelas ini memang yang paling terlihat sekali antara keempat ini bahwa kalau kita lihat koral dan anemon ini dia sangat berkerabat dekat. Tentu ada ciri yang menyebabkan mereka berkerabat dekat. Misalnya yang pertama yang disebutkan tadi oleh Asa bahwa mereka ini adalah cenderung organisme yang sesil atau menetap. Jadi kalau kita lihat dari siklus hidup, nah Cubozoa tentu mungkin dia dalam satu fase dalam hidupnya punya fase sesil, tetapi yang dominan dari seluruh daur hidupnya adalah dia memiliki fase motil yang lebih dominan, jadi cenderung bergerak. Scyphozoa juga sama. Tapi kalau koral, apakah koral punya fase motil? Ya tentu punya. Kapan fase motil atau bergerak dari koral itu? Dan anemon kapan fase motilnya? Ketika larva. Jadi saat fase larva, dia punya fase motil itu untuk bergerak. Untuk bergerak, mencari apa namanya? Tempat untuk settle, untuk menempel. Tentu sebelum menempel dia punya fase untuk motil atau bergerak bebas. Tapi itu bukan fase dominan dari daur hidupnya. Karena kalau karang dan anemon tentu fase dominan dari hidupnya adalah fase ketika dia sesil atau menetap, sudah menempel. Beda dengan Cubozoa dan Scyphozoa. Nah, lalu apa bedanya dengan Hydrozoa? Nah, Hydrozoa ini juga sebenarnya, fase dominan dari hidupnya itu adalah pada saat fase sesil atau menetap. Tapi yang membedakan apa? Nah, hydrozoa ini sekali lagi dia cenderung lebih banyak ditemukan di habitat atau perairan tawar. Nah, sehingga itu juga cukup membedakan antara kelompoknya anthozoa, ya anemon dan koral dengan hydrozoa. Nah, jadi seperti itu perbedaan kelasnya. Nah, berikutnya sebentar. Masih terlihat ya PowerPoint-nya? Masih? Terlihat Bapak. Masih, Pak. Ya, tadi saya nggak tahu hilang sendiri PowerPoint-nya. Nah, ini ada, coba disimak video berikut ini tentang koral karang. It looks like mossy rock appears to be covered. Each of those flowers are actually topped with a mouth, tentacles. Tissue that help digest the coals. Lay down a skeleton of essentially rock. So colonial, cutting off new, each one connected to the one next to it, genetically identical.
tentacles are like stinging cells that kill what they catch. Super weapons on a scale. In the clear, warm water where corals live, there's not much to catch. So, how do corals find food? The secret to their success is in their relationship with the plant. Living right inside their cells are tiny algae, plant cells known as symbionts. Like all plants, they photosynthesize. Using energy from the sun, they produce sugars, enough food for themselves and for their coral host. It's extraordinary biology, an almost alien relationship where the algae gets a home and the coral gets up to 90% of its food. Together, they build the reef. Nah, itu tadi ya penjelasan singkat tentang apa itu karang. Jadi kalau kita lihat dari penjelasan tadi bahwa karang atau koral itu tepat sekali tadi ada yang sudah menyebutkan bahwa dia adalah salah satu bentuk simbiosis juga antara hewan ya dalam dalam hal ini adalah polip. Jadi kalau kita sebut hewan karangnya itu sendiri yang mana? Jadi kalau kita lihat terumbu karang misalkan yang masif begitu ya kayak batu, benar-benar kayak batu. Yang mana sebenarnya hewannya ya? Sebenarnya dia hewannya itu ya kecil-kecil ya ukurannya. Kemudian ada tentakelnya. Nah, itulah yang disebut dengan polip. Jadi polip karang itulah hewannya. Jadi kalau yang kita lihat kan ya karang ya branching, kemudian yang masif, yang kayak batu, kemudian ada foliose. Ya seperti itu kita lihatnya. Tetapi kalau kita dekati lebih amati dengan lebih teliti dengan menggunakan pembesaran, nah akan kelihatan ada hewan-hewan kecil di sana. Itu yang disebut dengan polip karang. Nah, polip karang ini sendiri kalau kita lihat tadi dia mampu berkembang biak secara budding atau bertunas. Jadi bagaimana karang itu bisa tumbuh? Kok yang masif itu terus cabangnya tambah panjang? Yang branching kok cabangnya bisa tambah panjang, kok dia yang bentuk meja kok bisa tambah luas terus begitu. Kemudian yang masif itu kok meskipun kayak batu lama-lama kok dia kayak nambah besar itu. Nah, itu terjadi karena memang karang itu dia mampu berkembang biak secara budding tadi. Jadi dengan cara bertunas. Jadi semakin dia membentuk tunas, maka karang itu akan semakin besar. Dan kalau tadi disampaikan juga karena dia budding, jadi bertunas, maka dari itu kita ambil bagian manapun dari si karang itu dalam satu koloni itu, maka dia secara genetik itu akan serupa atau sama. Katakanlah misalkan karangnya bentuknya meja, kita ambil yang sisinya paling, misalnya posisinya di paling ujung utara, kemudian kita ambil sisi koralnya yang paling ujung selatan, maka kalau dia adalah satu koloni, jadi satu koloni besar, maka dia akan identik secara genetik begitu. Nah, itulah terumbu karang. Jadi yang kita lihat yang bentuknya besar itu dia sebenarnya adalah koloni dari polip. Kemudian, nah kalau kita lihat tadi ya sekali lagi satu hal yang menyebabkan karang atau koral itu masuk ke dalam filum Cnidaria bahwa dia memiliki sel penyengat atau tadi disebutkan stinging cell. Nah, mungkin kita megang karang nggak kerasa tersengat begitu. Nah, ya itu artinya apa ya? Memang sel penyengat itu mungkin kalau untuk manusia misalnya kita mungkin kurang berdampak ya karena memang katakanlah kita memiliki sel perlindungan atau sel pelindung berupa misalnya sel-sel kulit kita yang menyebabkan mungkin sengatan itu tidak terasa. Tetapi bagi hewan-hewan kecil yang merupakan mangsa dari si koral itu, nah itu sel itu sangat menyakitkan bagi mereka gitu kalau kena sengat itu gitu. Meskipun ya mungkin saja ada beberapa karang dengan kemampuan menyengat yang
cukup kuat juga, sehingga ya mungkin itu bisa kita rasakan, kita tersengat oleh itu, begitu. Jadi itu ya gambaran umum tentang apa itu koral. Berikutnya saya lanjutkan. Nah, ini yang tadi berdasarkan kemampuan membentuk terumbu ya karang ahermatipik, ada istilahnya karang hermatipik. Jadi ahermatipik itu tidak mampu membuat terumbu. Kalau karang hermatipik itu adalah karang yang mampu membuat terumbu. Nah, kemudian ini bentuk-bentuk pertumbuhan karang ya. Jadi ada cukup banyak bentuk-bentuk pertumbuhan karang bisa diperhatikan di sini. Ini hanya sebagian saja. Jadi bentuk-bentuk pertumbuhan yang lain mungkin ada. Misalnya tipe pertumbuhannya ada yang tipe branching. Jadi kalau branching itu ya istilah umum untuk menyebutkan terumbu karang yang dia bercabang-cabang. Nah, biasanya sih untuk kelompok terumbu karang yang branching ini biasanya dia dari genus Acropora. Jadi genus Acropora itu sebagian besar dia bentuknya branching atau bercabang. Nah, kemudian ada yang tipe padat atau masif. Nah, yang seperti ini kayak batu. Jadi bentuknya membulat. Kemudian permukaannya halus dan padat. Ukurannya bervariasi mulai dari sebesar telur sampai ya seukuran rumah. Nah, kalau yang seukuran rumah ini tentunya dia usianya tentu sudah sangat lama, sangat tua sehingga bisa mengumpulkan kalsium karbonat sampai sebesar rumah begitu. Nah, kalau yang kecil, nah tentu itu mungkin masih secara usia mungkin masih muda begitu. Nah, tetapi ada juga sebenarnya metode yang bisa digunakan untuk menghitung umur karang. Nah, salah satunya itu adalah dengan cara ya karang itu dibor. Jadi dulu ada teman saya melakukan penelitian itu, jadi terumbu dari si karang itu dibor, kemudian ya diambil yang sudah dibor itu misalnya panjangnya 1 meter begitu, nanti dianalisis. Sehingga dari situ bisa diperkirakan usia dari karang itu berapa, kemudian apa saja yang sudah artinya dimasukkan oleh karang itu ke dalam kalsium karbonatnya. Sehingga tidak menutup kemungkinan dari situ kita bisa tahu misalnya pencemaran, misalnya ternyata dari 5 meter pertama itu tidak ada kandungan pencemar, tetapi dari 5 cm berikutnya itu tampak ada pencemaran ini, misalnya ada logam-logam kadmium misalnya ada di sana. Kemudian berikutnya tidak ada lagi, kemudian berikutnya ada lagi, atau bahkan mungkin dari 1 meter itu ternyata 5 meter pertama itu tidak ada pencemaran, kemudian dari 5 meter berikutnya sampai ke meter ke 100 itu ternyata ada pencemaran dan itu terus meningkat. Nah, itu bisa juga kita gunakan sebagai data bahwa memang kondisi perairan itu ya pencemarannya memang terus meningkat begitu. Ya buktinya apa ya? Buktinya ya dari zat kapur yang dibor itu. Oh, ternyata di sana menyimpan bahan-bahan pencemar di sana. Dan konsentrasinya semakin ke atas itu semakin meningkat ternyatanya. Itu menunjukkan memang intensitas pencemaran itu semakin hari semakin tinggi. Itu misalnya. Jadi itu salah satu penelitian yang dilakukan itu modelnya ada yang seperti itu. Nah, kemudian nah ini tadi jadi sekali lagi karang itu bisa berkembang biak dengan budding, bertunas. Jadi mau kita ambil polip yang di dasar ini, kemudian yang di atas ini, nah tentu secara genetik dia sama, individu yang sama, karena memang dia bertunas. Karena ini ya satu koloni di sini, jadi dia bertunas. Kemudian ada yang bentuknya kerak seperti ini atau encrusting. Jadi biasanya dia tumbuh merambat dan menutupi permukaan dasar terumbu.
kemudian memiliki permukaan kasar dan keras. Jadi kalau kita raba dia agak kasar, kayak amplas begitu. Kemudian ada yang bentuknya meja seperti ini. Kalau meja ini cenderung pertumbuhannya itu ke samping. Sehingga dia semakin lama dia akan biasanya akan semakin luas area yang di cover. Kemudian yang ini yang tipe daun atau foliose ini. Nah, ini juga unik. Kadang-kadang pada karang tipe ini yang bentuk pertumbuhannya foliose ini, kadang kalau dia ada spesies yang sama, kalau misalkan dipaparkan pada cahaya yang kuat, maka bentuk daunnya ini dia akan semakin lebar. Tapi kalau misalkan kalau cahayanya kuat, kadang dia akan bentuk pertumbuhan daunnya itu akan sedikit menguncup. Tapi kalau misalkan dia dipaparkan pada cahaya yang rendah, jadi misalnya intensitas cahaya rendah, maka dia akan bentuknya ini akan membuka, akan lebih lebar bentuknya. Jadi ini sepertinya dia adalah respon terhadap cahaya. Kenapa seperti itu? Sekali lagi ingat bahwa meskipun karang itu adalah hewan, tapi dia bersimbiosis dengan zooxantel. Zooxantel memerlukan cahaya, sehingga kalau cahayanya rendah, maka dia akan membentuk pertumbuhan yang melebar. Nah, dengan dia membentuk pertumbuhan melebar, maka jumlah cahaya yang masuk bisa lebih optimal. Tapi kalau cahayanya terlalu kuat, misalnya zooxantelnya kurang kuat dengan cahaya itu, maka dia bentuk pertumbuhannya akan lebih menguncup. Jadi untuk mengurangi intensitas cahaya yang berlebih. Nah, kemudian ini distribusi karang di seluruh dunia. Jadi dibagi menjadi 150 ecoregion. Jadi ecoregion ini artinya masing-masing wilayah itu punya keunikan. Jadi kalau di seluruh dunia dipetakan terumbu karangnya, ya jadinya kurang lebih itu adalah sekitar 150 ecoregion. Jadi masing-masing punya keunikan tersendiri. Nah, misalnya di Indonesia saja, nah seperti ini bentuknya. Jadi kalau kita lihat ini secara kasarnya di sini terlihat sekali ada wilayah timur, kemudian ada wilayah tengah, kemudian ada barat, kemudian ada juga misalnya posisi utara selatan ini kalau kita lihat di sini. Nah, di sini kelihatan ini ternyata di apa namanya? Bagian selatan itu juga agak ada pola tersendiri. Misalnya ini di sebelah selatannya Sumatera beda juga warnanya. Kemudian di selatan Jawa beda juga. Kemudian di Sunda Kecil, Bali, Lombok, NTT, Bali, Lombok, dan Nusa Tenggara itu juga ada warna tersendiri. Jadi itu menunjukkan beda juga secara struktur komunitas karangnya. Nah itu sehingga dari sini dikatakan ada sekitar 150-an ecoregion untuk terumbu karang di seluruh dunia. Nah, berikutnya bagaimana akhirnya distribusi karang itu bisa diketahui? Nah, itu berkaitan juga dengan ilmu taksonomi. Nah, ini kalau sudah berbicara taksonomi, maka ya ujung-ujungnya nanti adalah bagaimana mengidentifikasi karang. Setelah diidentifikasi karangnya, kemudian dilihat dia sebarannya atau distribusinya di mana saja. Nah, bagaimana karang itu diidentifikasi? Nah, ada yang mengidentifikasi berdasarkan koleksi museum. Makanya jangan heran, banyak juga sebenarnya karang-karang itu yang disimpan di museum itu belum diidentifikasi, atau sudah diidentifikasi ternyata mungkin masih ada kesalahan identifikasinya secara morfologi. Karena kalau secara sudah mati, ya artinya karang itu hanya diidentifikasi berdasarkan koralitnya atau zat kapur yang ada di situ. Nah, tidak jarang memang ada kesalahan dalam identifikasi ini, sehingga bisa saja dua spesies yang sama itu dikira berbeda, atau ada satu spesies bisa didefinisikan ke dalam beberapa spesies karena memang proses identifikasinya yang sulit, hanya identifikasi dari bentuk karang yang sudah mati.
Kemudian bisa juga studi in situ dengan peralatan scuba. Kemudian yang belakangan yang ngetren juga untuk proses identifikasi ini menggunakan genetik atau molekuler. Nah, dari sini memang akhirnya banyak ditemukan spesies-spesies karang baru begitu. Yang dulunya bukan karang baru artinya baru benar-benar ditemukan, tidak. Jadi ya sudah ada di situ, cuman dulunya mungkin dikira spesies ada 3 spesies misalnya di lokasi itu, tetapi berdasarkan pengamatan secara morfologi artinya 3 spesies itu ya dianggap satu begitu. Dan ternyata setelah diuji dengan genetik, oh ternyata 3 spesies itu memang 3 spesies yang berbeda, sehingga ya akhirnya muncullah spesies baru dikatakan. Jadi jangan salah kaprah bahwa spesies baru itu ya baru ditemukan, ya bukan begitu. Bukan baru ditemukan. Artinya bendanya baru dilihat sekarang, enggak. Jadi bisa saja ya sudah lama ada di situ, cuman dikiranya ya spesiesnya sama dengan ini begitu. Tetapi ternyata setelah diuji itu merupakan spesies yang berbeda. Nah, jadi sebelum tahun 95, jadi sebelum tahun 95 itu peneliti itu beranggapan bahwa sebenarnya pusat keanekaragaman koral itu adanya di GBR ini, Great Barrier Reef Australia. Jadi sebelum tahun 95. Nah, tetapi setelah dilakukan penelitian lebih lanjut, kemudian ada identifikasi lanjut dari koleksi-koleksi museum. Karena dulu kan ya tidak ketika masa kolonial atau penjajahan, sebenarnya peneliti itu juga ada juga yang jadi tidak murni penjajahan artinya fisik yang dilakukan, tetapi sepertinya peneliti-peneliti dari luar juga memanfaatkan momen itu untuk melakukan penelitian di Indonesia atau di negara-negara lain yang menjadi jajahannya. Sehingga ya banyak juga sebenarnya misalnya koleksi karang, kemudian benda-benda bersejarah itu ya akhirnya ditemukan di negara yang dulu pernah menjajah. Katakanlah di Bali misalnya banyak sekali mungkin artefak-artefak dari Pulau Bali, apakah itu bentuknya berupa lontar, kemudian mungkin prasasti, apakah itu berupa patung, itu ya bukan ditemukan ya, artinya berada atau disimpan di museum di Leiden, di Belanda misalnya. Bahkan kita di Bali tidak punya itu, karena sudah dibawa ke sana. Nah, ya kemungkinannya seperti itu kasusnya. Jadi tidak hanya benda-benda bersejarah, tetapi ada peneliti di bidang biologi maupun geologi juga mungkin datang melakukan penelitian kemudian mengambil sampel dan dibawa. Nah, sehingga dari situlah akhirnya sampel-sampel yang sudah diambil kemudian diidentifikasi. Karena identifikasi secara morfologi itu kan perlu waktu lama. Sehingga setelah diidentifikasi terus-menerus akhirnya ya ketahuanlah bahwa ternyata koleksi karang yang diambil di daerahnya Indonesia dan sekitarnya itu ternyata banyak sekali macamnya begitu. Dan lebih bervariasi dibandingkan dengan di Great Barrier Reef. Sehingga ya setelah tahun 95 itulah akhirnya pengetahuan bahwa keanekaragaman koral itu adanya di Great Barrier Reef akhirnya mulai pindah ke wilayah ini. Jadi ke wilayah di Coral Triangle atau segitiga terumbu karang dunia yang posisinya itu ya salah satunya adalah di wilayah Indonesia. Jadi kalau berdasarkan skala ini kan kalau yang di bawah ini jumlah spesies ya. Jadi semakin gelap warnanya itu jumlah spesiesnya semakin banyak. Jadi kalau berdasarkan peta ini jadi diperkirakan kalau di wilayah ini ya perairan Indonesia bagian tengah mungkin tengah sampai barat ada Sulawesi, kemudian Maluku, Papua, kemudian di Lesser Sunda atau Sunda Kecil itu diperkirakan mungkin ada sekitar 600-an spesies karang. Jadi paling banyak
spesiesnya. Kalau di GBR, di Great Barrier Reef itu masih merahnya masih merah terang, mungkin ya sekitar 400 sampai 450. Tapi kalau kita lihat di sini di segitiga terumbu karang ini ya range-nya itu ya sudah mulai dari 500 mungkin merah yang agak gelap sampai 600-an spesies. Nah, kemudian mengenai similaritas koral di dunia, jadi bagaimana sih similaritas atau persamaan koral di seluruh dunia? Nah, ini saya lupa, ini saya ambil dari paper yang mana. Tapi ini berdasarkan hasil penelitian ditemukan seperti ini similaritas atau tingkat persamaan koral yang ada di dunia, tingkat persamaan struktur komunitas maksudnya. Jadi kalau secara garis besar yang paling kentara sekali perbedaannya ya ini similarity-nya, ini level similarity-nya. Biasanya untuk level similarity itu skalanya 0 sampai 1. Jadi perhatikan gambar ini 0 sampai 1. Semakin mendekati 1 itu artinya semakin sama begitu. Jadi kalau 1 itu sama tok, nggak ada bedanya. Berarti kalau kembar ya kembar siam. Tapi kalau 0 itu beda sekali, sangat-sangat berbeda begitu. Nah, sehingga kalau dari gambar pada peta ini, maka secara umum koral itu secara garis besar itu similaritasnya dibedakan menjadi 2 dulu. Jadi ada koral di sini antara samudra ini ya, samudra apa namanya ini? Atlantik. Jadi Atlantik ini berbeda dengan koral yang ada di Samudra Pasifik dan juga Samudra Hindia. Jadi ini pisah sendiri. Jadi karang-karang di daerah pantai Atlantik ini secara struktur komunitas, secara jenis itu beda sekali dengan karang-karang yang ada di Pasifik kemudian Hindia. Tapi kalau itu yang pertama. Kemudian kalau dicari lagi lebih dalam perbedaannya antara karang-karang di Pasifik dan juga di Samudra Hindia, ketemu lagi bedanya. Oh, ternyata yang di Amerika ini beda juga sendiri. Kemudian diperdalam lagi, dianalisis lagi, dicari lagi, ternyata di sini Pasifik bagian tengah ini, nah beda juga dengan Pasifik yang ada di bagian timur misalnya, dan juga Hindia. Kemudian cari lagi perbedaannya terus secara detail. Nah, jadi inilah proses mencari similaritas. Jadi dari yang umum dulu, kalau secara umum ya jadinya cuma 2, karang di Atlantik dan karang di Pasifik dan Hindia jadi 1. Kemudian cari lagi di Hindia Pasifik, masa sih nggak ada bedanya ya, dicari lagi dengan karakteristik yang lebih khusus, lebih unik. Nah, ketemu lagi bedanya. Kemudian kalau sudah ketemu dicari lagi sampai muncullah seperti ini. Nah, kalau dari sini, kalau kita ambil di sini, di titik ini, maka terlihat sekali di titik ini, itu karang di daerah Pasifik dengan Hindia itu sudah berbeda di sini. Kalau kita lihat dari sini. Nah, ini kelompok Hindia di sini, 1, 2, 3. Kemudian yang ini kelompoknya karang di Pasifik, itu sudah berbeda. Kemudian, nah ini kalau di segitiga karang dunia. Nah, kalau di sini, nah ternyata di Indonesia pun seperti ini, ada pola similaritas. Nah, kalau kita lihat ya di sini ada 3 warna ini ya. Jadi kalau kita lihat ini ada, misalnya ada yang warnanya ini oranye. Oh, berarti kalau dari sini kita lihat karang-karang yang ada di perairan utaranya Jawa sampai samudra bukan samudra, sampai Laut Cina Selatan di sini, ini berbeda dengan karang di wilayah Indonesia bagian tengah. Ini misalnya. Kemudian di perairan Laut Cina Selatan agak ke utara itu juga ternyata ada perbedaan di situ.
Nah, inilah bentuk similaritas. Jadi kalau secara distribusi itu bisa dibedakan menjadi kalau di Indonesia ini ada segini, ada dua. Ada wilayah barat yang warnanya ungu, kemudian ada yang di wilayah timur yang berwarna orange. Kemudian bagian timurnya dibedakan lagi menjadi 3 grup. Nah, ini misalnya. Nah, tetapi sekarang apakah ini benar-benar fix seperti ini pembagiannya? Belum tentu juga. Jadi ya harus kita lihat apa dasar yang digunakan untuk membedakan karang ini menjadi dua wilayah ini. Karakteristik apa yang digunakan sebagai penciri? Morfologi misalnya bisa seperti ini, tapi kalau kita dekati dengan metode lain misalnya dengan molekuler bisa saja berbeda akhirnya. Berbedanya gimana? Berbedanya bisa lebih rinci atau bisa lebih umum jadinya begitu. Kalau secara morfologi mungkin seperti ini, tapi kalau kita dekati dengan molekuler, kalau dia lebih rinci bisa saja di wilayah barat ini terbagi lagi misalnya. Sulawesi sendiri, kemudian di Maluku dan Papua sendiri, bisa saja ketemu seperti itu. Atau di Jawa ya ada lagi terbentuk Laut Jawa, kemudian dengan Laut Cina misalnya bisa saja berbeda. Tapi kalau misalnya ciri lain kita gunakan, kalau dia misalnya bersifat lebih umum, bisa saja tidak ada pengelompokan seperti ini, malah jadi satu semuanya. Jadi sekali lagi tidak fix ya harus seperti ini, tapi kita harus lihat juga apa dasar yang digunakan untuk atau karakteristik yang digunakan untuk membedakan karang ini sehingga ada dua pembagian yaitu barat dan timur. Menggunakan metode yang berbeda, menggunakan ciri yang berbeda untuk mengklasifikasikan akan menghasilkan pola distribusi yang bisa saja berbeda. Nah, ini endemism atau jumlah spesies karang yang endemik. Jadi di wilayah segitiga terumbu karang itu memiliki spesies endemik paling banyak. Jadi untuk spesies koral itu ada sekitar 21 spesies endemik yang ditemukan. Jadi misalnya apakah itu ada yang dari spesiesnya Acropora, Pavia dan Papites, kemudian Montipora, Poecilopora, Porites, dan Stylopora. Dan perlu diperhatikan juga distribusi dari spesies endemik ini ternyata tidak tersebar di seluruh perairan di wilayah Indonesia, tetapi kalau kita lihat di sini dia ngelompok di sekitar perairannya atau Laut Sulawesi ini. Nah, jadi memang di perairan Sulawesi ini memang sangat unik karena jumlah spesies karang maupun ikannya itu sangat banyak, bahkan terbanyak kalau kita lihat dari peta tadi wilayah ini paling hitam begitu. Nah, ini memang secara geologi dulu diperkirakan ini asalnya memang dari beberapa patahan pulau, sehingga dari situ mungkin spesies-spesies bergabung di sana. Jadi terbawa ke sana, kemudian bergabung di sana ya akhirnya ngumpul sehingga membentuklah tingkat keanekaragaman yang tinggi dan juga spesies endemik. Nah, selain itu kalau kita lihat perairan Sulawesi ini banyak sekali lekak-lekuknya ya. Misalkan di sini banyak sekali ada teluk, kemudian lekukan di sini. Nah, inilah yang salah satu hal juga yang bisa menyebabkan munculnya spesies-spesies endemik. Kapan spesies itu bisa menjadi endemik? Ya, kalau dia ada di posisi tertentu, kemudian dia tidak melakukan perkawinan lagi dengan spesies lainnya. Jadi endemik itu ya dia sudah mulai terasingkan di habitatnya. Sehingga lama-lama dia menjadi spesies yang baru, hanya ada di lokasi tersebut, tidak ada di tempat lain begitu. Kalau semasih dia misalnya menyebar, artinya bisa melakukan perkawinan misalnya karang di daerah Sulawesi dengan dikatakanlah di Halmahera di sini, kalau masih ada pertukaran di sini, masih bisa saling melakukan perkawinan, tidak mungkin akan terjadi spesies endemik. Semasih ada pertukaran genetik.
Tetapi kalau misalkan dia hanya di sini saja, di perairan Sulawesi saja, kemudian tidak melakukan perkawinan lagi dengan karang-karang di tempat lain, nah lama-kelamaan dia ini bisa menjadi spesies endemik. Jadi hanya khusus ada di lokasi tersebut. Jadi tidak lagi dapat ditemukan di lokasi lain, karena memang ya dia hanya melakukan perkawinan di tempat tersebut. Ya, baik, itu materi hari ini. Kira-kira ada pertanyaan, saya persilakan. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Siapa yang bertanya? Saya Julio, Pak. Ya, Julio. Saya mau bertanya, Pak, terkait Zooxanthella itu kan dia kan bersimbiosis sama karang, Pak. Ya. Saya juga sering dengar peristiwa pemutihan karang di mana salah satu penyebabnya itu Zooxanthella ini keluar dari jaringan endodermnya karang, Pak. Nah, Ya. Zooxanthella ini kan jadi salah satu pemberi warna kasarnya gitu, Pak, ya, di karang itu, Pak, ya. Nah, apakah karang sendiri itu tidak punya sel warna, Pak? Apakah karang itu tidak memiliki sel warna, begitu ya? Iya, iya, Pak. Ya, menarik pertanyaannya. Jadi zooxantel memang memberikan warna pada karang. Tentu karang ya punya warna tersendiri. Nah, yang dimaksudkan dengan warna, kalau warna itu kan pada organisme fotosintetik, tentu dia memiliki zat warna untuk menangkap cahaya matahari. Misalnya, salah satu zat warna misalnya adalah klorofil. Jadi klorofil itu atau zat hijau daun itu dia memiliki warna hijau. Tapi tidak menutup kemungkinan juga zooxantel itu memiliki zat-zat warna yang lain. Apakah yang bentuknya apa namanya pirang maupun coklat, sehingga memang benar zooxantel ya tidak hanya klorofil yang dia bawa, tetapi zat-zat warna lain yang penting juga untuk fotosintesis atau pigmen. Nah, sekarang apakah karang atau koral itu tidak memiliki zat warna? Ya, pigmen karang atau koralnya sendiri juga memiliki. Sama halnya dengan manusia. Manusia punya pigmen nggak? Punya zat warna nggak? Punya. Tetapi apakah itu diperuntukkan untuk fotosintesis? Enggak. Kalau manusia itu kita punya pigmen yang namanya pigmen melanin. Jadi memberikan warna pada epitel atau kulit pada manusia. Koral juga sama, dia punya juga pigmen. Tetapi pigmennya apakah untuk fotosintesis? Enggak. Pigmen yang ada, lalu pigmen yang fotosintesis siapa yang bawa? Ya itu tadi, zooxantel tadi. Zooxantel yang membawa pigmen untuk fotosintesisnya. Tetapi karangnya sendiri ya punya pigmen atau zat warna, tetapi memang tidak bisa digunakan untuk fotosintesis, sama halnya dengan pigmen yang manusia miliki, tidak bisa digunakan untuk fotosintesis. Nah, lalu ketika bleaching, kok karangnya putih berarti karangnya tidak punya warna? Bukan begitu ya, karena ketika bleaching terjadi, zooxantelnya pergi, karangnya tidak bisa berfotosintesis, ya dalam artian kan kita tahu tadi di video tadi, karang bisa makan dengan dua cara, bisa memangsa atau fotosintesis. Tetapi kita juga cermati tadi bahwa fotosintesis itu ternyata menyediakan nutrien atau nutrisi lebih banyak dibandingkan dengan kemampuan karang untuk memangsa makanan. Sehingga ya tadi ketika algenya sudah mati, maka perlahan-lahan ya karang itu akan mati juga. Karena sekali lagi kebutuhan nutrisi dari karang itu ternyata lebih banyak dipasok oleh zooxantelnya, bukan dari karang memakan organisme kecil-kecil lain untuk dia jadikan sumber makanan. Sehingga ketika karangnya mati ya otomatis sel-selnya mati, ya akhirnya zat-zat warna pun ya hilang. Karena tentu pigmen warna pada karang itu tentu ada di dalam sel-sel karangnya sendiri. Mungkin seperti itu ya, Julio ya. Satu lagi, Pak, berarti Ya, silakan. untuk pigmen dari karang itu sendiri tuh
warnanya itu pucat atau putih atau gimana, Pak? Atau emang beragam, Pak? Itu tergantung dari ininya sendiri, dari karangnya. Karena kan di sini kan tadi mereka bersimbiosis ya, zooxantel dengan karang. Mungkin tiap-tiap spesies karang nanti akan beda. Zooxantelnya pun juga kan beda-beda dan membawa pigmen yang berbeda kan. Zooxantelnya saja sudah berbeda, kemudian membawa jenis pigmen yang berbeda, belum lagi pigmen karangnya juga mungkin berbeda. Akhirnya itu saling bergabung membentuklah warna karang yang kita lihat sekarang. Misalnya ada warnanya coklat, misalnya ada yang agak kemerahan misalnya. Nah, itu tentu adalah gabungan dari pigmen yang ada pada karang dan juga pigmen yang ada pada zooxantel. Tapi untuk mengkhusus misalnya, lalu pigmen yang ada pada karang pigmen warna apa saja, saya juga tidak tahu pigmen apa yang ada pada karang. Karena sepertinya bisa saja satu karang dengan karang yang lain itu jenis pigmen yang dia kandung akan berbeda. Belum lagi ketika dia berinteraksi dengan pigmen yang dibawa oleh zooxantel yang mungkin juga beda-beda juga pigmen yang dibawa. Nah, itu saya nggak tahu juga itu untuk pigmen yang dibawa oleh karang. Karena bisa saja berbeda antara satu tipe karang dengan tipe karang yang lain gitu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, silakan kalau ada pertanyaan lagi. Selamat pagi, Bapak. Ya, Izin bertanya. silakan, Audrey. Tadi saya lihat dari gambar itu kan ada yang tipe meja dan tipe daun ya, Pak. Ya, Saya pikir itu agak mirip gitu, jadi gimana ya Pak cara ngebedainnya gitu? tipe meja dan tipe daun. Yang ini ya? Iya, Bapak. Ya, ini tipe life form ya. Jadi bedanya sebenarnya sangat jelas kalau begini. Jadi untuk ketika kita mengidentifikasi terumbu karang, yang dilakukan itu biasanya memang mengidentifikasi life form-nya atau bentuk pertumbuhannya. Karena inilah salah satu metode yang termudah begitu. Karena untuk mengidentifikasi karang sampai spesies, jangan sampai spesies ya, sampai genus pun itu sangat sulit begitu. Apalagi bagi peneliti pemula atau bagi adik-adik yang mungkin baru belajar tentang koralogi misalnya, itu sangat sulit sekali untuk genus ya. Jangan sampai genus, famili saja mungkin sudah kewalahan. Dan karena memang masing-masing jenis dari karang itu kadang mirip begitu, akhirnya memang yang paling mudah atau metode yang paling mudah untuk mengidentifikasi terumbu karang itu adalah dari life form-nya, jadi dari bentuk pertumbuhannya. Jadi ini paling mudah. Dan cirinya paling kelihatan berbeda gitu. Misalnya kalau ya anggap aja ini misalnya branching. Oke, branching. Kelihatan sekali nih. Kemudian yang masif, kayak bola padat begitu. Kemudian ini encrusting, dia kasar permukaannya, kemudian kayak merambat di bawah. Kemudian tipe meja, ya seperti meja, dia pertemuannya melebar. Kemudian tipe daun atau foliose ini ada kayak lembaran-lembaran. Nah, ini yang paling mudah untuk membedakan, karena sekali lagi untuk genus, kemudian apalagi spesies ya, itu sangat sulit sekali. Jadi kalau tipe meja dan daun atau foliose ini, ya mungkin kalau dari gambar begini mungkin agak mirip ya, karena sama-sama pertumbuhannya ke samping begitu. Tapi nanti kalau sudah sering menyelam, itu akan bisa membedakan dengan sangat jelas antara bagaimana itu tipe meja dan tipe daun. Nah, kalau secara gamblangnya, kalau saya jelaskan di sini hanya berdasarkan gambar ini, kalau tipe daun ini dia ada semacam lembaran-lembaran yang numpuk satu bagian dengan bagian yang lain. Jadi kalau kita perhatikan nih ada lembaran-lembaran seperti ini di daun. Nah, tapi kalau tipe meja dia ya kayak meja begitu.
memang ada yang numpuk-numpuk seperti ini, tapi dia tidak akan membentuk pola seperti daun. Kalau daun itu kan ada polanya ya. Kalau kita lihat daun tanaman itu kan ada polanya kan. Spiral biasanya polanya begitu. Nah, ini juga sama seperti itu kalau bentuk daun ini. Dia polanya spiral. Jadi ada seperti lembaran-lembaran daun. Tapi kalau tipe meja ini nggak ada pola spiral seperti itu. Dan biasanya dia strukturnya juga lebih lebar kalau kita bandingkan dengan tipe pertumbuhan berupa foliose atau daun ini. Jadi itu ya, tapi nanti saya yakin kalau ke lapangan itu akan sangat mudah sekali membedakan ini antara tipe meja, tipe daun, kerak, dan yang lainnya. Karena sekali lagi, memang inilah metode identifikasi karang yang paling mudah gitu. Jadi hampir semua orang akan bisa melakukan. Walaupun kita baru belajar karang sekarang, tapi kalau kita suruh identifikasi ke lapangan itu akan sangat mudah. Oh, ini masif, ini branching, ini meja, ini foliose, itu akan sangat mudah. Beda halnya kalau kita disuruh ke lapangan langsung cari, tentukan ini spesies apa, sangat sulit. Jadi sekali lagi inilah metode yang paling mudah dipakai untuk penentuan bentuk pertumbuhan karang. Mungkin itu dulu ya. Baik, terima kasih Bapak. Silakan kalau ada lagi. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Jadi tadi untuk karang itu kan ada 2 jenis, Pak, yang hermatipik sama ahermatipik. Ya. Berarti yang dimaksud dengan ahermatipik itu dia tidak bisa membuat ekosistem gitu ya, jadi dia cuma individu karang gitu aja, Pak? Ya, dia kalau hermatipik kan artinya dia membentuk terumbu, membentuk kerangka kapur. Nah, kalau yang ahermatipik, ya tentunya dia tidak mampu membentuk terumbu, jadi dia tidak ada struktur berupa terumbu di situ atau kalsium karbonat. Nah, jadi itu perbedaan mendasarnya. Jadi satu bisa menghasilkan terumbu, jadi dia menyerap karbon dioksida, kemudian mengintegrasikannya dengan kalsium sehingga terbentuklah kalsium karbonat atau zat kapur itu. Tetapi kalau yang ahermatipik ini artinya dia tidak mampu membuat atau mengintegrasikan antara CO2 yang diserap dengan kalsium untuk membentuk terumbu. Sehingga ini ya kalau kita mengacu kepada karang ahermatipik ya dia hanya koral saja, karang saja, tanpa adanya terumbu. Artinya lalu untuk menempel dia di mana? Ya artinya dia memerlukan tempat keras untuk melakukan penempelan karena sekali lagi dia tidak punya terumbu untuk digunakan sebagai base atau dasar untuk berpegangan di bawah laut begitu. Nah itu yang membedakan. Oke, Silakan terima kasih kalau ada Bapak. lagi. Saya mau nanya lagi satu. Saya kan Ya, iseng silakan. lihat di Google tentang gambar-gambar koral gitu. Terus ada gambar di mana satu koral itu berada di atas pasir, di mana kayak mungkin kelihatannya tidak ada tempat untuk menempel gitu loh. Karena seperti yang Bapak bilang kan koral itu perlu suatu substrat keras untuk menempel. Nah, sedangkan pada gambar ini dia tuh terlihat berada di antara pasir dan dia cuma satu. Terus ya sepertinya nggak ada tempat untuk dia nempel gitu seperti batuan gitu, Pak. Apakah itu bisa dibilang apakah ada kondisi karang tumbuh di lingkungannya seperti itu? Di pasir. Iya, di pasir, Pak, pasir putih gitu. Bisa saja mungkin, tapi dengan satu syarat bahwa tidak ada arus yang cukup kuat di situ. Karena kan untuk karang itu kan tidak langsung besar di situ kan. Artinya tentu dia melalui fase larva. Ketika fase larva tentu dia memerlukan substrat yang memang kondisinya
apa namanya, tidak mudah bergerak, artinya sudah steady, diam di sana untuk menempel. Dan ketika dia sudah menempel di sana, dia tentu akan tumbuh kan ya. Nah, tentu itu bisa saja terjadi ya dengan satu syarat itu tadi, tidak ada arus yang terlalu kuat yang bisa menyebabkan dia lepas dari substratnya. Kalau sudah agak besar mungkin karena sudah bobot tubuh di sana ya bisa menempel. Tetapi kalau misalkan pada saat larvae, nah ketika larvae ini kan dia akan rentan sekali terbawa terombang-ambing oleh arus. Jadi sekali lagi bisa saja, tetapi dengan satu syarat bahwa tidak ada arus yang cukup kuat yang bisa menyebabkan karang itu terlepas dari substratnya. Atau bisa saja dia misalnya ada di pasir, tetapi ternyata di sekelilingnya ternyata ada memang terumbu karang yang berukuran besar yang memang pas saja di sana mengelilingi lokasi tempat si karang itu menempel begitu. Sehingga meskipun dengan adanya arus dia tidak kena karena memang posisinya terlindung dari segala arah oleh karang-karang yang mungkin ukurannya lebih besar yang ada di sekitar. Jadi begitu. Baik, terima kasih Bapak. Silakan, masih ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin pertemuan hari ini saya cukupkan. Kita ketemu di minggu depan di hari dan jam yang sama. Kemudian saya ingatkan Korma untuk bisa mengisi link absensi. Harusnya link absensinya sudah disampaikan oleh Bu Widi di pertemuan awal, jadi digunakan link absensi yang sama. Mungkin itu pertemuan hari ini. Saya tutup pertemuan hari ini. Selamat pagi. Selamat pagi Pak, terima kasih. Ya. Terima kasih, Pak. Makasih Pak.